Assalamualaikum Sobat Football United. Terima kasih yang selalu setia nonton Football United. Terima kasih segala komentarnya. Mohon maaf gue belum bisa membalas. Alhamdulillah cukup banyak. Dan alhamdulillah juga gue waktunya sangat sempit. Banyak kegiatan lain juga. Tapi gue doakan selalu semoga semuanya sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih komennya, terima kasih kritikannya. Segalanya bebas ya, asal sopan seperti biasa. Langsung aja. Konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan Real Betis menghadapi Manchester United. Kick-off-nya kalau di Indonesia Jumat dini hari, kalau di Eropa hari Kamis malam, Jumat tengah malam sorry ya kalau waktu Indonesia, karena di kalau nggak salah kick-off-nya tuh jam 7 kurang 15 menit waktu Eropa. Berarti kalau di Indonesia tergantung ya bagian mana, tapi kurang lebih di tengah malam menuju ke hari Jumat. Nah, langsung aja konferensi pers, ada update, ada informasi lainnya. Gua ambil dari Manchester Evening News. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya ini ada nggak lancar gue ya. Ini apa namanya? Karena gue juga nggak pakai skrip. Ada juga yang mengusulkan bang pakai skrip. Waduh, ini channel ringan amatiran ya. Jadi gue langsung aja, mudah-mudahan Sobat Football United bisa menangkap informasinya ya. Oke. Erik ten Hag ditanyakan tentang Garnacho. Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa mengatakan seperti apa, kapan dia akan kembali. Akan mengambil beberapa pekan. Ini merupakan cedera yang serius. Sekali lagi setelah Christian Eriksen kita punya cedera yang serius setelah terjadi kontak. Wow, ini kabar tidak bagus ya. Kabar yang kurang bagus dari atau tentang Garnacho, ternyata cederanya ini parah. Setelah Christian Eriksen, Garnacho memasuki kompetisi akhir, ya ini sudah bulan Maret, April dan juga Mei, Manchester United yang kedalaman skuadnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget, justru harus kehilangan Garnacho nih. Lalu ditanyakan tentang Anthony dan juga Pellistri. Erik ten Hag mengatakan Anthony sakit. Kita memiliki pilihan-pilihan, tapi kita akan melihat besok. Tentu saja kita punya Anthony Elanga, Bruno Fernandes, dan juga Facundo Pellistri. Wow, jadi ketika melakukan konferensi pers ini, Anthony sakit. Memang ada Facundo Pellistri, tapi pilihan di kanan ini jadi semakin sempit lagi. Maksud gue begini, gue gak mau memperbandingkan soal masalah Pellistri dan juga Anthony siapa yang lebih bagus. Enggak, gue gak mau ke arah sana, tapi gue ingin melihat ke ketersediaan skuad nih. Terutama untuk menghadapi Real Betis. Memang betul Manchester United unggul agregat 4-1, tapi dalam sepak bola ini kan segalanya memungkinkan. Semoga sih tidak ada kabar yang seperti ini, artinya pemain absen lagi ya. Banyak juga pemain Manchester United ini mulai banyak yang bertumbangan dengan berbagai alasan. Erik ten Hag ditanyakan juga apakah Casemiro dan juga Bruno Fernandes akan bermain karena juga resiko terkena suspension atau hukuman tambahan. Erik ten Hag mengatakan mereka akan bermain keduanya karena lawan ini sangat bagus. Pekan lalu kita memiliki hasil yang bagus, tapi kita butuh untuk memulai lagi. Kita membutuhkan pemain terbaik kita dan juga tim terbaik kita. Tentang Garnacho, ditanyakan lagi dan dijawab oleh Erik ten Hag, ini merupakan bukan keputusan yang bagus. Ini tentu sulit untuk bisa melakukan diagnosa secara cepat. Saya melihat dia pincang dan inilah kenapa saya mengganti dirinya. Dan ternyata cederanya parah ya. Disinggung tentang Lisandro Martinez apakah bisa bermain di lini tengah ya. Ini kan Sobat Football United banyak nih yang berkomentar demikian. Erik ten Hag mengatakan kita memiliki banyak pemain tengah yang bagus. Seperti yang saya katakan di banyak interview, saya akan memakai ini Lisandro Martinez yang ditanyakan ya, apakah dia bisa bermain di lini tengah. Lisandro Martinez mengatakan kita memiliki banyak gelandang yang bagus. Seperti yang saya katakan di banyak interview, saya akan bermain dimanapun pelatih menggunakan saya.
Lalu disinggung tentang fans yang mencintai Lisandro Martinez. Dia mengatakan ini merupakan passion ya dari seorang pemain sepak bola untuk bisa bermain dengan hati. Kita memiliki koneksi yang bagus dengan fans, hubungan yang bagus dengan fans, dan ini sangat emosional untuk saya ketika mendengar fans menyanyikan nama saya. Ini merupakan mimpi untuk bisa datang ke Inggris dan juga bermain untuk Manchester United. Tahu kan ya chance-nya dari Lisandro Martinez? Tiptoe through the cup and dan lain-lain. Oke. Erik ten Hag disinggung tentang kemungkinan rotasi. Ini selalu serius dan kita akan bermain dengan tim terbaik. Kita harus menempatkan tim yang bisa beradaptasi di pertandingan. Kita tahu lawan ini bisa karena mereka ini sangat bagus dan memiliki pemain-pemain yang bagus. Jadi kita harus siap untuk bisa bertempur dengan mereka. Lisandro Martinez menyinggung tentang hubungannya dengan Rafael Varane. Dia mengatakan Rafa ini merupakan pemain yang luar biasa. Saya sangat menikmati bermain dengan dia. Kita selalu menikmati latihan bersama dan kita juga bekerja secara keras. Saya pikir kita melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Tapi kita juga memiliki Victor Lindelof dan juga Harry Maguire. Sebagai seorang pemain, ketika Anda memiliki koneksi ataupun hubungan tersebut, ya Anda bisa mendapatkan clean sheet. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang wasit nih kali ini yang keputusannya sering tidak konsisten. Kita memiliki banyak pemain cedera dan juga kartu merah. Kita telah berbicara dengan mereka, artinya dengan Premier League ya. Ya. Ini bukan tentang wasit, ini tentang kita. Kita harus membawa performa terbaik dan kita harus fokus tentang hal tersebut. Wow, jadi Erik ten Hag mengarihkan nih. Dia tidak mau fokus di soal wasit kali ini. Menurut dia sudah cukup ya, yang kemarin terjadi di Southampton. Sekarang dia beralih ke tim. Tim harus menunjukkan permainan yang terbaik dan juga harus fokus dengan hal tersebut. Balik lagi, Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Alejandro Garnacho. Dia akan kembali sebelum musim selesai. Kita membutuhkan dia kembali secepatnya. Dan ya kita harap dia akan siap. Lalu Erik ten Hag juga memberikan pendapatnya tentang jadwal. Kita bisa mengaturnya. Kita memiliki pemain yang bisa recovery dengan bagus di antara pertandingan. Kita juga selalu berada dengan kontak dengan medical team dan juga penampilan tim performance team ya, artinya yang melihat penampilan pemain itu tentang pemain yang bisa kita atasi. Kita bisa mencampurnya ya antara performance dan juga medical. Kemana kita akan ketika kita ke tahap akhir musim, kita akan membawa tim terbaik kita. Tentang peluang untuk mendapatkan title, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita mendapatkan progres yang bagus. Tapi kita juga mengetahui kalau banyak gap, banyak kekurangan. Saya tidak bisa terlalu berekspektasi untuk mengecilkan kekurangan tersebut secara cepat. Sekali lagi ya, dia ingin tapi tidak bisa secara cepat. Kita ingin memenangkan setiap pertandingan. Kita telah mengalahkan tim-tim terbaik. Kita bisa melakukannya, kita mampu melakukannya. Tapi kita juga harus melihat ke langkah selanjutnya untuk bisa melakukannya lebih konsisten. Dengan waktu kita bisa melakukannya. Masih tentang title, Erik ten Hag mengatakan Premier League belum pernah sesulit ini. Artinya saat ini Premier League ini cukup sulit. Sekarang sangat banyak pesaing-pesaing atau competitors. Ini bukan lagi tentang perlombaan 2 tim saja. Sekarang ini ada 5, 6, atau bahkan 7. Apa yang kita inginkan? Saat ini ada 6 atau 7 klub yang menginginkan hal yang sama. Apa itu? Champions League, ya kan? Kita mampu untuk melakukannya, tapi kita juga tahu kalau dengan klub ya, kita masih banyak langkah atau hal lain yang harus kita lakukan.
Erik ten Hag memberikan tanggapan tentang jarangnya dia memiliki skuad yang penuh yang tersedia musim ini. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita hanya memiliki satu pertandingan ketika kita memiliki satu skuad ini tersedia semuanya. Itu ketika menghadapi Manchester City di Old Trafford. Dan itu merupakan satu-satunya sejauh ini di musim ini. Di pertandingan lainnya, di kesempatan lainnya, kita punya pemain yang suspend, ataupun juga cedera, ataupun juga sakit ya. Jadi memang sangat jarang sekali. Lalu juga disinggung apakah Manchester United bisa tidak terkalahkan sampai dengan musim berakhir. Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat ini ya. Erik ten Hag menjawab, ya tentu saja kita mampu, tapi kita sekarang ini harus menunjukkannya lagi. Saya tidak bisa terlalu berpikir jauh. Saya hanya melihat dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Balik lagi ke Lisandro Martinez, apakah Manchester United bisa berkompetisi untuk title musim depan? Dia mengatakan, tentu saja. Kita memiliki banyak pemain bagus dan kita adalah Manchester United yang tentu saja menginginkan memenangkan trofi. Tapi kita harus berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kita percaya dan kita akan fight untuk setiap title. Nah, itu tadi komentarnya dari Lisandro Martinez dan juga Erik ten Hag. Mohon maaf kalau ada belibet kekurangan sedikit-sedikit ataupun banyak ya. Tapi poin yang gue tangkap adalah tentu saja dari Garnacho. Cederanya ternyata parah. Manchester United akan kehilangan Garnacho untuk waktu yang lama ya di musim ini, walaupun Erik ten Hag tadi mengatakan tetap berharap Garnacho bisa kembali sebelum musim berakhir. Mengenai Bruno Fernandes dan juga Casemiro, secara keseluruhan Erik ten Hag akan menampilkan tim terbaiknya ternyata nih. Jadi rotasinya mungkin hanya sedikit ataupun juga kecil ya. Anthony tadi sakit, Facundo Pellistri punya peluang bermain di sana menurut gue dari awal. Lalu ya Erik ten Hag ditanya tentang masalah peluang title, lalu juga apakah Manchester United bisa tidak terkalahkan sampai dengan akhir musim. Erik ten Hag lebih melihat ke proses sekali lagi, dan itu dilakukan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Erik ten Hag juga tadi mengatakan ada banyak kekurangan. Sekarang ini progres sudah terlihat, tapi kekurangan itu masih sangat banyak dan Erik ten Hag tidak bisa menutupi kekurangan tersebut atau memperbaiki kekurangan tersebut dengan waktu yang singkat. Ini menurut gua poin yang sangat penting. Artinya apa? Erik ten Hag masih membutuhkan waktu, masih membutuhkan proses. Dan secara ringan amatiran gua melihatnya proses ini masih dalam tahap awal. Erik ten Hag belum selesai musim pertamanya di Manchester United. Evaluasi dari musim pertama Erik ten Hag ini belum dilakukan oleh sang pelatih itu sendiri. Sehingga perbaikan-perbaikan atau langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil ya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut yang kemungkinan besar akan dilakukan di sebelum musim kompetisi yang mendatang. Ini kan belum dilakukan tentu saja. Jadi sekali lagi ekspektasi pengharapan mengenai musim ini harus betul-betul dijaga. Ini gue berbicara sebenarnya ke gue sendiri ya secara ringan amatiran. Erik ten Hag juga menyebutkan ada 6 atau 7 tim yang mengincar posisi yang sama. Maksud gue di sini gue melihat adalah Champions League, Liga Champions untuk musim depan. Dan walaupun Manchester United saat ini duduk di situasi yang nyaman dalam tanda kutip, tapi tetap harus waspada. Karena apa? Karena banyaknya tim ya yang juga mengincar posisi tersebut. Jadi fokus ini tidak boleh lengah. Poin demi poin ini sangat penting. Kurang lebih demikian. Ada tanggapan? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.